Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yunita Ayulandari dari SDN Nogosari. Saya akan mepresentasikan alat peraga yang kami gunakan berjudul siklus air. Alasan kami memilih alat peraga ini dikarenakan menarik, mudah digunakan, bisa dibuat dengan benda daur ulang, bisa digunakan dalam waktu yang lama, tentunya mencakup suatu konsep atau materi pembelajaran. Terutama pada siswa kelas 5 semester 2 pada KD 3.8, yaitu menganalisis siklus air dan dampaknya bagi peristiwa di bumi serta kelangsungan makhluk hidup. Untuk alat, bahan, beserta proses pembuatannya telah kami rangkum pada video berikut ini. Berikut ini adalah alat dan bahan yang kami gunakan. Ada styrofoam, kaca, cat, lem, kuas, penggaris, alat pertukangan, kapas, miniatur tanaman, botol plastik, dan juga kayu. Pertama yang kita lakukan adalah membersihkan kayu atau triplek terlebih dahulu. Setelah dibersihkan, triplek yang digunakan sebagai background diberi warna dasar. Kami menggunakan warna kuning. Sambil menunggu kering, kita potong kayu sama lebar sebagai dinding, beserta membuat daratan dan gunung dari styrofoam. Setelah kering, kita satukan triplek, 2 kayu untuk dinding dan juga kaca sehingga terbentuk rangka alat peraga. Jangan lupa kasih lem agar tidak bocor karena nantinya akan diisi dengan air. Setelah cukup pekat, kasih warna dasar untuk laut dan juga langit. Setelah itu, mulai deh kita berkreasi untuk pemandangan alam dalam alat peraga. Jangan lupa daratannya juga diberi warna agar lebih menarik. Dikarenakan cuaca Nogosari yang seringkali mendung, kita memerlukan waktu 2 hari untuk penjemuran. Sambil menunggu kering, kita buat keterangan yang akan dimasukkan dalam alat peraga. Lalu kita print dengan menggunakan kertas stiker. Setelah kering, kita pasang beberapa miniatur tanaman agar alat peraga semakin realistis. Lalu kami memberi awan putih dan awan hitam yang terbuat dari kapas. Tak lupa juga kita pasang pompa air untuk mengalirkan air hujan. Kami menggunakan pompa galon yang sudah tidak terpakai lagi. Dan yang terakhir, kita beri judul beserta keterangan selama proses berlangsungnya siklus air. Nah, inilah hasil dari alat peraga yang telah kami susun barusan. Penggunaan alat peraga siklus air ini cukup sederhana, di mana yang pertama harus kita lakukan adalah memancing siswa untuk berpikir secara aktif, sehingga siswa penasaran. Misalnya, kita menanyakan mengapa air di bumi tidak pernah habis meskipun digunakan terus-menerus. Setelah siswa berpikir dan mencoba menemukan jawabannya sendiri, baru kita bisa menjelaskan menggunakan alat peraga ini. Cara menggunakan alat peraga ini, yang pertama, kita tuang air dalam alat peraga, tepatnya pada bagian laut. Lalu kita mulai menjelaskan kepada siswa. Kita bisa mulai dari infiltrasi, yaitu proses meresapnya air tanah berasal dari air hujan. Lalu air hujan yang telah mengalir hingga ke laut menguap oleh panas matahari yang disebut dengan evaporasi. Lalu ada pula transpirasi, yaitu penguapan air di permukaan darat bisa berasal dari tumbuhan. Air-air yang menguap akan terkumpul menjadi partikel air. Partikel air akan berkumpul membentuk suatu awan. Proses ini dinamakan dengan kondensasi. Setelah peristiwa kondensasi, kita bisa menekan tombol yang ada di atas pompa untuk menggerakkan aliran air supaya nantinya menjadi hujan.
Ketika terlalu banyak air yang terkondensasi, maka tetesan air di awan akan menjadi besar dan berat untuk menahan udara sehingga jatuh sebagai hujan. Proses ini dinamakan presipitasi atau hujan. Demikian presentasi dari alat peraga yang telah kami susun, mulai dari judul, alat, bahan, proses pembuatannya, beserta hasil. Semoga alat peraga siklus air bisa bermanfaat bagi siapa saja yang telah melihat maupun yang menggunakan. Bisa mengembangkan rasa penasaran siswa maupun menumbuh kembangkan rasa berpikir kreatif serta aktif siswa, terutama pada materi siklus air. Akhir kata, terima kasih telah menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.